Pak. Bapak ini kan baru sembuh. Udah deket-deket asap kayak begini. Ibu ini apa-apaan sih, Bu? Biarin aja, Bu. Biar Bapak bakar semua barang-barang Lina. Karena dia bukan anak kita lagi. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar. Tidak ada gunanya Bapak membakar barang-barang Lina seperti ini. Biarin, Bu. Bapak melakukan ini semua. Biar Bapak benar-benar bisa melupakan Lina, Bu. Beri hamba ketabahan, ya Allah. Berilah kesabaran kepada suami hamba. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, mau menjemput Mbak Lina. Memangnya mau kemana, Ji? Ada manggung, Mas. Aku harus nyanyi di kompleks sebelah. Nggak boleh manggung lagi. Pokoknya nggak boleh. Kamu harusnya menjadi ibu rumah tangga. Di pernikahan kita kan kita nggak ada perjanjian kalau Mas ngelarang aku buat manggung. Ada perjanjian atau tidak? Saya ini suami kamu. Kamu harus nurut kalau saya larang, bukannya membantah. Profesi aku kan emang seperti itu, Mas. Iya, dulu. Tapi sekarang enggak. Kamu cukup buat saya. Mas Haryo tuh gimana sih? Kita kan ketemu waktu itu di panggung. Sekarang kamu itu jadi istri saya. Saya berhak untuk mengatur kamu. Semua kebutuhan kamu akan Mas cukupi. Titik. Sebelum aku ketemu sama Mas, aku udah jadi penyanyi. Dan sampai sekarang Lina harus tetap jadi penyanyi. Kurang ajar kamu. Cek, sebentar Ibu. Jadi, narkoba itu emang sangat berbahaya buat generasi muda ini. Iya, Dok. Dokter, ada masalah dengan persalinan istri saya? Selamat ya Pak ya, bayinya lahir dengan selamat, ibunya pun selamat. Alhamdulillah. Ya. Saya permisi. Iya, Dok. Dokter, maaf saya mau tanya. Ya. Maaf, keluarga pasien yang sama dokter tadi, dia itu kenapa ya dok? Oh, Pak Haryono. Iya. Istrinya melahirkan, Bu. Mas, kita nggak kasih tahu orang tua aku tentang adanya anak aku sekarang, Mas. Memangnya mereka bisa senang apa? Apa sudah bisa menerima pernikahan kita? Tapi kan seenggaknya kita udah hormatin mereka, Mas. Kita ngabarin kalau aku udah punya anak sekarang. Mas, kok diem? Iya, ya. Bapak ini benar-benar keterlaluan. Dikabarin cucunya lahir bukannya seneng. Malah musuhin Lina. Maunya Bapak nih apa sih? Lina itu bukan anak kita lagi, Bu. Dia tidak ada urusan apa-apa lagi dengan kita. Dia mau melahirkan kek, dia mau ngapain kek, dia tidak ada urusan lagi dengan kita. Mengerti, Ibu? Astagfirullahaladzim, Pak. Walau bagaimanapun, Lina itu tetap anak kita. Ada darah yang mengalir di anaknya Lina. Itu tidak bisa Bapak pungkiri. Ibu mau jenguk cucu Ibu. Bapak larang Ibu untuk menjenguk Lina. Salah Ibu nih apa, Pak? Pokoknya sekarang kita tidak ada urusan apa-apa lagi dengan Lina. Bapak larang Ibu membesuk Lina. Titik. Gimana, Mas? Kamu itu ya, keras kepala sih. Bikin malu. Bapak kamu tidak peduli lagi dengan kamu. Dia bilang sudah tidak menganggap kamu lagi sebagai anak.
Bapak masih membenci aku. Kita sudah hidup sama-sama. Kita pikirkan hidup kita ini. Syukur-syukur bapak kamu masih mau menerima kita. Mas, Hmm? anak kita kan sudah lahir. Iya. Terus kapan pernikahan kita akan dilegalkan, Mas? Maksud kamu? Ya, tidak selamanya aku akan menjadi istri Siri kan, Mas? Nggak mungkin, Lin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kenapa, Mas? Iya, Lina. Istri pertama Mas itu tidak mengizinkan kalau pernikahan kita itu secara legal. Terus akan selamanya aku jadi istri Siri, Mas? Mau nggak mau. Nggak, Mas. Anak ini butuh surat-surat nantinya. Dia butuh dilegalkan juga, Mas. Gimana nasib anak aku dan aku? Lin, anak kita kan masih kecil. Nanti kita bicarakan lagi kalau sudah besar. Aku nggak bisa. Ibu-ibu, kalau saya jadi Mbak Lina, saya nggak mau pernikahannya cuma nikah siri. Masa anak udah 7 tahun, pernikahannya masih mau dilegalkan? Pernikahan siri itu hanya bisa merugikan kaum perempuan. Pak Haryono bisa aja ninggalin Mbak Lina sewaktu-waktu tanpa ada ikatan hukum. Tuh. Udah gitu ibu-ibu, Mbak Lina nggak bisa nuntut apa-apa dari Pak Haryono. Ugono. Tuh, udah tahu resikonya seperti itu. Masih aja dia mau jalaninya. Namanya juga penyanyi dangdut, Bu. Ibu-ibu. Jangan nuduh sembarangan ya. Ibu pikir saya matre? Udah deh, Bu, jangan kerjanya tuh ngomongin orang. Memang benar kan? Si itu mau nikah sama Pak Haryono karena hartanya. Kalau bukan, nggak mau lah, nggak mungkin mau nikah siri sampai sekarang. Benar kan ibu-ibu? Iya bener. Bu, saya mau nikah siri, saya nggak mau nikah siri, itu urusan saya. Nggak usah ngurusin orang deh. Kita itu bukan ikut campur Mbak Lina, kita tuh prihatin. Masa udah 7 tahun, pernikahannya masih mau aja nikah siri. Jadi perempuan itu jangan gampangan dong. Maksudnya ibu apa? Saya cewek gampangan. Jaga itu mulut ya, Bu. Kok malah sewa sih? Mikir dong otaknya. Jangan taunya emosi. Ya nggak ibu-ibu? Iya. Tuh. Dengar ya, Bu. Saya bisa tuntut kalian atas pencemaran nama baik ya. Tuntut, ya udah tuntut. Emang saya takut dituntut sama situ. Permisi, selamat siang. Selamat siang, ada apa ya? Apa benar ini rumahnya Pak Haryono? Iya benar, saya istrinya. Kenapa dengan suami saya, Pak? Pak Haryono meninggal dunia karena perampokan. Sekarang jenazahnya ada di rumah sakit. Nggak mungkin, nggak mungkin Pak. Pak, Mas, 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 Mas Bagas. Bu, segera Mbak. Iya. Nggak mungkin, Ji. Nggak mungkin. Saya lihat sendiri jenazahnya di rumah sakit Mbak Lina. Foto dan KTP yang diberikan oleh polisi itu sama persis sama suami Mbak Lina. Mas Aryo. Kenapa Mas Aryo pergi cepat ini? Mama kenapa menangis, Mah? Apa kamu?
Mau apa kamu kesini? Saya minta maaf, Mbak. Saya ingin melihat jenazah Mas Haryo. Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke rumah saya? Mbak, saya juga istrinya Mas Haryo. Izinkan saya, Mbak, untuk melihat jenazah Mas Haryo untuk terakhir kalinya, Mbak. Kamu cuma istri siri, Lina. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk melihat jenazah suami saya. Saya mohon, Mbak. Saya mohon. Sekarang kamu mohon-mohon. Kemarin kamu kemana saja? Apa kamu sadar? Kamu sudah menghancurkan rumah tangga saya. Kamu sudah menghancurkan masa depan anak-anak saya. Saya minta maaf, Mbak. Saya memang salah. Saya minta maaf, Mbak. Izinkan saya melihat jenazah Mas Haryo. Tidak. Kamu pergi dari sini. Saya nggak mau kamu melihat jenazah suami saya. Pergi. Ya udah, sayang. Ayo kita pulang. Mah, kenapa ibu tadi marah sama mama? Nggak ada apa-apa, nak. Ya udah kita pulang yuk. Tapi mah, aku pengen lihat papa. Nah, kita harus pulang. Ayo kita pulang. Gak mau, mah, gak mau. Aku pengen lihat papa. Fani, dengerin mama. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita jenguk Lina ya. Kasihan dia. Tadi ibu dikasih tahu sama Ibu Fitri. Katanya Lina ditolak sama istri pertamanya almarhum Haryo. Waktu dia mau melihat jenazah suaminya. Ya begini ini Bu resikonya kalau jadi istri siri. Jangan salahkan istri pertamanya Haryo kalau dia bersikap seperti itu. Bapak kok malah membela istri pertamanya Haryo? Bapak akan membela yang Bapak anggap benar, Bu. Ibu sendiri kan tahu. Dari awal, Bapak sudah melarang Lina untuk menikah siri dengan Haryo. Tapi dia melarangnya. Ya hasilnya begini, Bu. Pak, Lina itu sedang sedih. Lina itu sedang berduka. Dia sudah ditinggalkan sama suaminya. Bapak prihatinlah. Prihatin? Bu, Lina itu pergi dari kita. Demi laki-laki almarhum itu. Terus sekarang kita harus prihatin untuk dia? Enggak. Pak. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, sekarang ini kan dikit-dikit kayaknya masalah langsung jadi viral. Sekarang yang lagi rame banget masalah poligami. Ampe nenek-nenek aja tahu poligami. Padahal mah poligami itu kan bahasa sonoan kan ya. Kalau bahasa kita mah istrinya lebih dari atu. Kalau menurut pandangan Umi, nih mohon maaf, ada jamaah yang nanya nih bagaimana sih katanya dengan poligami itu dan bagaimana pula dengan masalah siri itu. Setahu Umi namanya poligami viralnya bukan sekarang doang. Bukan terjadi sekarang doang, dari zaman baheula. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, kebanyakan para nabi juga mengalami poligami. Yang tidak poligami satu cuma Nabi Adam. Lah bagaimana poligami, perempuan cuma atu? Jadi kalau menurut Umi mah masalah nikah siri dan masalah poligami itu harus benar-benar kita sadari. Benar-benar kita menerimanya tuh dengan ikhlas. Sebab apa? Allah tidak akan melarang sesuatu kalau hal itu bermanfaat. Jadi yang diperintah Allah tentunya ada manfaatnya, yang dilarang Allah tentunya ada madorotnya. Ibu-ibu barangkali ada yang mau tanya, silakan. Saya mau tanya Umi, bagaimana kawin siri yang disalahartikan Umi? Soalnya belakangan ini banyak kawin siri yang dipermasalahkan Umi. Disalahartikannya begini loh maksudnya. Kadang-kadang orang itu cuma beranggapan punya bini lebih dari satu boleh ini secara pandangan agama. Boleh bini 2, boleh bini 3, boleh bini 4. Sementara hal-hal yang lain kagak diperdulikan. Padahal dengerin. Memang boleh
punya istri lebih dari satu. Tapi hal yang lain tidak boleh diabaikan begitu saja. Kalau pernikahan itu sudah terlanjur, terus suaminya meninggal gimana tuh Umi? Istri mana yang sah? Terus apa hukumnya bagi hukum Islam? Dalam masalah ini Umi tidak menyalahkan suaminya, kagak nyalain juga bini tuanya, kagak nyalain juga bini mudanya. Kenapa? Karena orang ditakdirkan jadi bini kedua, ketiga, keempat juga bukan kemauan dia kok. Menjalankan takdir Allah kok. Suaminya juga kecantol orang lain juga bukan kemauan dia kok. Cuma kadang-kadang memang mohon maaf orang itu banyak beranggapan begini loh. Saya melakukan hal ini karena sunnah Rasul. Sementara contoh yang diberikan oleh Rasulullah kagak pernah dijalanin. Di antaranya mohon maaf, Rasulullah itu istrinya lebih dari satu. Semuanya itu lebih tua daripada istri pertamanya. Yang perawan cuma Siti Aisyah. Yang lainnya itu janda-janda tua. Semua anaknya banyak bererot kalau bahasa Umi. Orang zaman sekarang kan gak merhatikan itu kan. Diikutinya sunnah Rasulnya doang. Coba cari istri yang kedua, ketiga, keempat itu yang lebih tua dari yang tua. Jadi begitu ngenalin, maaf ya ini istri muda saya tapi yang paling tua kan begitu. Kedua, contoh lagi. Ada lagi yang beranggapan dalam segi agama kan boleh-boleh saja Umi. Yang salah itu mesti pelakor. Kedua, ketiga, keempat. Menurut saya tidak ada yang bisa disalahkan. Yang disalahkan itu kalau melakukan itu tidak berdasarkan keikhlasan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan iman ya. Amin ya robbal. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin.